Hai teman-teman, kita lanjut Herjai episode 67-nya ya. Sebelum itu, tolong bantu aku untuk subscribe, like, dan komen channel ini ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui episode sebelumnya, dapat mengklik link di description box di bawah ya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan Handan yang datang untuk membantu Reyan. Reyan berebut menarik Umut, namun orang-orang itu berhasil membawa Umut. Miran yang tak bisa membawa mobilnya akhirnya berlari menuju rumahnya. Sesampainya di sana, Miran terlambat karena orang-orang itu telah membawa Umut. Reyan dan Miran pun mengejar orang-orang itu dengan menggunakan mobil lainnya. Di lokasi lainnya, Fusun dan Cihan berhasil keluar dari gubuk. Fusun mengatakan kalau dia mengirimkan anak buahnya untuk menyandera Umut sebagai jaminan keselamatan dirinya. Azize menodongkan pistol pada Fusun dan Azize tidak begitu saja percaya pada perkataan Fusun. Namun, Fusun menantang Azize dengan mendekatkan dirinya ke pistol Azize. Fusun mengatakan kalau dia harus memastikan dirinya selamat terlebih dahulu, baru dia akan melepaskan Umut. Mereka pun akhirnya membiarkan Fusun pergi. Semua orang kembali ke rumah Miran. Sesaat kemudian, Reyan dan Miran pun pulang dan mereka tidak mendapatkan Umut kembali. Reyan marah kepada Miran dan Azize yang ingin melakukan balas dendam sehingga membahayakan Umut anaknya. Azize mengatakan kalau itu semua adalah ulah Fusun dan Fusun akan mengembalikan Umut segera setelah Fusun merasa aman. Miran pun emosi dan akan pergi menemui Fusun. Tiba-tiba Reyan pingsan dan Miran mengantarkan Reyan ke kamarnya. Anak buah Fusun menitipkan Umut di suatu tempat dan memberikan bayaran kepada orang itu. Ada seorang wanita yang terkejut melihat kejadian itu. Miran mendatangi Fusun dan membuat kesepakatan pada Fusun. Miran mengatakan kalau dia tahu Fusunlah dalang kematian ayahnya dan Miran akan mengakhiri semua balas dendamnya kepada Fusun dan akan menjamin keselamatan Fusun asalkan Fusun mengembalikan Umut. Fusun setuju, tetapi Fusun meminta satu syarat lagi. Fusun menyerahkan pistol yang digunakan untuk menembak Hazar. Fusun menginginkan Miran untuk menjadi tersangka pembunuhan ayahnya sendiri agar Fusun tidak dikejar-kejar lagi oleh keluarga Sodoglu. Setelah itu, Fusun akan pergi jauh membawa Azra. Azize pun akan mati dalam kesedihannya. Miran menerima pistol itu dan membawanya pergi. Kemudian Miran bertemu dengan Mahfuz dan menunjukkan pistol itu pada Mahfuz. Di suatu tempat, Azra bertemu dengan Fusun. Azra marah atas semua tindakan Fusun yang melukai banyak orang. Fusun mengatakan kalau dia akan mengakhiri permusuhan ini dan Fusun mengajak Azra untuk pergi bersamanya. Azra dengan terpaksa setuju ikut dengan Fusun agar Fusun tidak menyakiti siapa-siapa lagi. Ada Cihan dan Handan yang datang menemui Reyan. Cihan meminta maaf atas semua kesalahannya walaupun itu sudah terlambat. Dan Cihan mengatakan kalau Reyan bisa mengandalkannya sebagai pamannya jika Reyan membutuhkannya. Reyan pun meminta tolong pada Cihan untuk membawa Umut kembali padanya. Cihan pun berjanji pada Reyan untuk melakukannya. Keesokan harinya, Mahfuz datang untuk mengajak Miran pergi bersama. Reyan yang mengetahui hal itu ingin ikut dengan mereka. Namun Mahfuz dan Miran melarangnya. Reyan pun menunggu sendiri di teras rumah. Beberapa saat kemudian, ada seorang wanita yang datang ke rumah Reyan. Wanita itu mengucapkan bela sungkawanya untuk Hazar dan menyebut kalau Hazar adalah orang yang baik. Wanita itu mengatakan kalau saat ia ke pasar tadi pagi, dia mendengar berita kehilangan bayi Reyan. Dan kemarin ada sebuah mobil yang datang ke desa tempat dia tinggal dengan membawa bayi. Reyan pun meminta penjelasan dari wanita itu. Segera setelah itu, Reyan pergi keluar rumah untuk mencari kendaraan. Kebetulan ada Firat dan Zeynep yang datang ke rumah Reyan.
Reyhan pun langsung meminta diantarkan oleh Virat dan Zeynep. Di rumah Sodoglu, ada petugas polisi yang datang untuk menggeledah mencari barang bukti pistol yang digunakan untuk menembak Hazar. Petugas pun menemukan pistol itu di kamar Jihan. Miran, Mahfuz, dan Fusun bertemu di suatu tempat. Mereka sudah hampir mencapai kesepakatan. Namun, Fusun mendapatkan telepon yang mengatakan kalau Azra disekap oleh Azize. Fusun pun marah dan pergi meninggalkan mereka. Fusun juga mendapatkan informasi kalau pistol yang digunakan untuk menembak Hazar ditemukan di kamar Jihan, bukan di kamar Miran. Berarti Miran tidak menepati perjanjian dengan Fusun. Reyhan, Virat, dan Zeynep sampai di desa tempat Umut dititipkan. Sesampainya di sana, mereka sudah tidak menemukan Umut lagi. Zeynep mengatakan kalau sebelum mereka sampai tadi, ada mobil yang baru pergi meninggalkan rumah itu. Virat pun pergi untuk mengejar mobil itu. Reyhan menelpon Mahfuz dan meminta Mahfuz untuk datang menemuinya di desa. Sesaat kemudian, Virat dan Mahfuz bersamaan sampai menemui Reyhan. Reyhan segera membuka pintu mobil Virat dan menggendong bayi yang ada di dalam mobil itu. Tetapi Reyhan menyadari kalau bayi itu bukanlah Umut. Reyhan pun terpukul karena belum bisa bertemu dengan anaknya. Ada Miran yang sedang mencari anak buah Fusun. Di sana, Miran bertemu dengan Jihan. Mereka pun mengamati anak buah Fusun bersama dan mereka berhasil menangkapnya. Mereka menodongkan pistol dan menanyakan di mana Umut disembunyikan. Reyhan pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih. Tiba-tiba Miran datang dengan membawa Umut di gendongannya. Reyhan pun menyambut dan menciumi Umut anaknya. Semua orang bahagia dengan kembalinya Umut. Nasuh menanyakan bagaimana Miran bisa melakukan itu. Kemudian masuklah Jihan ke dalam rumah. Nasuh pun tersenyum kepada putranya. Tak lupa juga Reyhan mengucapkan terima kasih kepada Jihan. Saat Jihan akan pergi, Miran memanggilnya dan mengatakan akan mencabut laporan di kantor polisi dan Miran mengucapkan terima kasih atas bantuan Jihan. Jihan pun tak menyangka kalau Miran akan mengucapkan terima kasih padanya. Mereka pun terlihat canggung dalam situasi itu. Ada Fusun yang memarahi anak buahnya yang tak becus menjaga Umut. Fusun takut akan apa yang terjadi kelak pada dirinya dan anaknya karena Fusun tak punya jaminan keselamatan lagi. Di lain tempat, ada Jihan, Azize, dan Azra yang sedang bertemu. Mereka pun bekerja sama untuk menjatuhkan Fusun. Azra diminta untuk menelpon Fusun dan mengatakan kalau dia ingin menemui Fusun. Namun Fusun mengatakan kalau sekarang dia tidak bisa menemui Azra. Fusun pun meminta untuk bertemu besok saja. Keesokan harinya, Fusun menelpon Azra dan memberitahukan di mana mereka akan bertemu. Azize dan Jihan pun bergegas menyusun rencana. Azize meminta Erkan si penculik itu untuk pergi saja karena Azize telah memiliki rencana yang dilakukan untuk Fusun. Di rumah, ada Miran yang menceritakan pada Reyhan kalau si penculik yang bernama Erkan Gendarme akan memberikan pernyataan mengenai insiden kematian Hazar. Setelah itu, mereka akan hidup tenang. Reyhan tidak memberikan tanggapan apapun dan Reyhan pergi begitu saja. Nasuh dan Mahfuz datang menemui Miran. Nasuh mengatakan kalau Azize menelpon dan Azize akan pergi ke daerah Soke. Miran teringat pada Azra yang selama ini sudah tidak terlihat. Miran pun mencoba menelpon Azra tetapi tidak tersambung. Kemudian ada Erkan yang datang menemui Miran.
Erkan mengatakan kalau dia diminta Azize untuk pergi. Namun, Erkan tidak bisa pergi karena dia merasa harus membayar hutang terlebih dahulu kepada Miran. Erkan pun menceritakan kepada mereka asal mula dia diminta untuk ikut dalam rencana Fusun. Dan Erkan juga menceritakan kalau Cihan dan Azize sedang merencanakan sesuatu untuk balas dendam kepada Fusun dengan menggunakan Azra, putri Fusun. Ada Reyhan yang mendengar percakapan mereka. Miran pun mencoba memberi penjelasan pada Reyhan dan Miran meminta izin pada Reyhan untuk pergi menyelesaikan urusan sebelum terjadi pertumpahan darahan. Reyhan pun mengizinkannya dengan berat hati dan Miran pun pergi bersama Mahfuz. Tak lupa Miran menitipkan Reyhan pada Zeynep dan Firat. Cerita berpindah pada Azra yang datang dengan mobil jemputan dari Fusun. Anak buah Fusun pun segera memasukkan Azra ke dalam mobil yang terkunci. Ada kubu Azize dan Cihan datang dengan menodongkan senjata, dan kubu Fusun pun bersiap menghadapinya. Fusun memprovokasi Cihan dengan mengatakan tentang keselamatan Yaren. Cihan pun marah dibuatnya. Ada Zeynep dan Firat yang membahas soal Miran yang pergi untuk urusan Azize dan Fusun. Reyhan pun mendengar percakapan itu. Kubu Azize dan Cihan pun berhasil dilumpuhkan oleh Fusun. Fusun menyerahkan urusan Azize dan Cihan pada anak buahnya, dan Fusun pun pergi dengan membawa paksa Azra. Firat menelpon Reyhan yang tiba-tiba sudah pergi dari rumah untuk mencari Miran. Reyhan pun tak mau mengatakan di mana keberadaannya sekarang. Fusun yang sedang berada dalam perjalanan tiba-tiba dicegat oleh Miran. Azra langsung keluar dari mobil dan berlari mendatangi Miran. Fusun dan Miran pun saling todong satu sama lain. Miran memancing Fusun dengan pertanyaan tentang keracunan dan keguguran Reyhan. Fusun pun dengan enteng mengakui perbuatannya. Reyhan datang dan mencegah Miran untuk menembak Fusun. Miran pun menuruti Reyhan dan membuang pistolnya. Tiba-tiba polisi datang dan menangkap Fusun dengan tuduhan pembunuhan Hazar Sodoglu. Fusun dan anak buahnya pun diborgol oleh petugas polisi. Ada Nasuh dan Mahfuz yang datang bersama polisi untuk menyelamatkan Azize dan Cihan. Episode ini pun berakhir dengan bahagia.